Ya, pemirsa, masih bersama kami di studio sudah hadir Wakil Menteri Kementerian Kesehatan Profesor Ali Gufron Mukti. Selamat sore Pak Gufron. Selamat sore Mbak Yas. Ya. Iya Pak, ini kita menarik sekali terkait dengan virus Ebola yang sudah menjadi warning di dunia internasional. Begitu begitu siaganya, semua mengatakan bahwa kita harus berhati-hati dan sempat pemerintah juga mengatakan bahwa kita juga harus hati-hati untuk tidak berpergian ke daerah-daerah yang terjangkit virus tersebut. Mungkin dari Kementerian Kesehatan sendiri bagaimana Pak menanggapi hal ini? Ya baik, jadi memang betul, tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Margaret Chan, itu sebagai seorang Dirjen WHO, orang nomor wahidnya kalau bicara tentang kesehatan di dunia ya, itu bahwa Ebola itu masuk dalam public health emergency of international concern ya. Artinya bahwa ini emergency public health atau kesehatan masyarakat yang merupakan concern internasional. Jadi perhatian internasional, artinya sudah tidak bisa lagi hanya menjadi tanggung jawab 3 negara ya di Afrika Barat atau tambah satu lagi Nigeria, jadi 4 negara ya. Tapi secara internasional, secara koordinasi harus juga melakukan sebuah respon ya yang terkoordinir dengan baik begitu. Nah, Kementerian Kesehatan sudah melakukan beberapa langkah-langkah ya. Pertama, kita sudah siapkan laboratorium ya dengan PCR ya. Nah, kita punya BSL ya, BSL tingkat level laboratorium kita level 3 ini artinya sudah cukup bagus untuk bisa mendeteksi Ebola. Kemudian kita juga sudah menyiapkan beberapa rumah sakit, yang paling tidak ada 100 rumah sakit yang sudah siapkan. Ini adalah rumah sakit yang dulu pada waktu flu burung ya siap untuk itu gitu. Termasuk juga terutama di kantor-kantor kesehatan pelabuhan ya. Ini di semacam di airport ya, di pelabuhan di seluruh Indonesia yang kaitannya dengan orang masuk ke Indonesia. Turis asing masuk ke Indonesia, begitu ya Pak ya. Oke, baik. Sudah sejauh apa Pak kerjasama antara pihak Kementerian Kesehatan dengan kementerian terkait dan juga dari pihak bandara pelabuhan sendiri untuk mendeteksi dan mengantisipasi adanya turis asing masuk ke sini Pak? Ya, jadi di setiap bandara, terutama bandara besar ya, kita itu ada kantor kesehatan pelabuhan namanya, KKP ya. Nah, di situ kita punya klinik ya, dan di situ dalam keadaan apapun mereka sudah ada. Apalagi dalam keadaan emergensi seperti ini, jadi kewaspadaannya tinggi dan itu sudah kita edarkan surat edaran ya ke seluruh KKP seluruh Indonesia ya. Kemudian juga kita hari ini rapat di koordinasi di Kementerian Kesra ya untuk membahas kaitannya tidak hanya Ebola tapi juga dengan haji ya. Karena ada sekitar 168.000 orang akan pergi ke Saudi Arabia dan ada 1 orang Saudi Arabia yang kebetulan pergi ke ke Afrika Barat, kemudian terkena dan kemudian dirawat di Jeddah, kemudian meninggal ya, gitu. Oke, baik, kalau sudah seperti ini kita kaitannya dengan jemaah haji begitu ya. Bagaimana mungkin himbauan dari pemerintah, apakah ada satu solusi untuk para jemaah haji kalau seandainya dari pemerintah Arab Saudi sendiri kan sudah mencabut visa untuk jemaah haji dari Afrika yang terinfeksi. Bagaimana kalau ada yang lolos dan tidak diketahui akhirnya penyebaran itu terjadi, maka ini kan kita takutkan jauhnya dulu begitu Pak. Ini bagaimana? Baik, jadi ini masa inkubasinya kan sekitar tidak terlalu panjang ya. Jadi sampai mungkin 2 sampai 21 hari ya. Dan orang kalau terserang ini ya, apalagi sudah gejala itu umumnya kan udah lemas ya. Jadi saya tidak yakin betul kalau orangnya kemudian bisa haji gitu. Paling enggak di pesawat atau di perjalanan dia akan berat ya, akan dirawat gitu ya. Karena ini kan biasanya juga selain gejala-gejala umum seperti tenggorokan sakit, panas ya, lemas ya, ini lemah juga dan perdarahan ya. Jadi ini saya kira ya mungkin masih juga, kalaupun kemudian masih lolos gitu ya, ini tentu seperti tadi sudah disampaikan, pemerintah Saudi mencabut atau tidak memberikan sekitar 7.400 visa dari 4 negara ya yang terkena tadi ya. Nah, oleh karena itu kita memang anjurkan kepada jamaah haji ya, ini kita koordinasi dengan Kementerian Agama, demikian juga kita memiliki pusat haji ya. Nah, itu untuk membekali dokter-dokter yang akan mendampingi jamaah haji yang ke sana untuk kita tingkatkan kewaspadaan ya. Jadi tetap meskipun pola
apa namanya, pola penularannya sedikit berbeda ya dengan coronavirus tadi juga disebut ya, tetapi langkah-langkah yang kita lakukan tidak jauh berbeda ya. Jadi artinya bahwa jamaah haji kalau bisa jangan di kerumunan ya, jaga kesehatan, jaga pola hidup bersih dan sehat gitu ya. Kemudian pakai masker kalau keluar, meskipun ini tidak dikeluarkan melalui udara ya, tapi kemudian juga jangan ke onta ya. Demikian juga jaga tingkat imunitas atau kesehatan ya, kebugaran tubuh ya, kemudian istirahat jangan lupa dan lain sebagainya gitu. Oke, baik. Dr. Nazar, tadi kita lanjutkan terkait dengan penelpon yang masuk, mungkin bisa ditanggapi. Iya. Tadi Prof, ada penelpon Pak Sutrisno dari Jakarta Utara menanyakan ini virus Ebola yang demikian apa namanya ganasnya gitu, bagaimana pencegahan? Saya pikir ini pertanyaan yang paling baik. Ya, Pak Trisno, saya pikir tadi awalnya sudah dikatakan oleh Prof. Ali Gufron, tapi secara personal yang paling penting itu adalah seperti uraian saya sebelumnya. Yang pertama adalah kita bisa mengetahui, maksud saya kita adalah masyarakat awam bisa mengetahui orang-orang yang kira-kira pantas diduga kemungkinan sakit itu. Satu, tentu itu dulu. Kita harus ketahui. Iya, jadi tidak perlu kita bersangka buruk, bukan. Tapi waspada, seperti dikatakan beliau tadi, waspada. Ya, waspada, loh, itu. Salah satu di antaranya, loh, apalagi kalau kita tahu, ini orang datang dari luar negeri ya, atau sudah melewati daerah-daerah yang, atau area-area, atau ya daerah-daerah yang pantas terduga sudah terjangkit itu di luar. Nah, itu sekurang-kurangnya. Dan itu kan tentu tidak cukup dengan kemampuan pribadi. Nah, sekarang yang pribadi yang penting saya ingin menghimbau itu adalah begini. Bukankah yang rentan itu adalah selain yang sakit, kemudian orang yang mengurusi yang sakit, atau orang yang mengurusi binatang yang terduga itu, misalnya seperti yang saya bilang tadi di Filipina itu, orang yang mengurus kandang babi, kan di sana, atau orang kalau di Arab tadi beliau udah singgung, jangan mendekati onta, atau orang yang mengurusi onta, atau sapi mungkin apa tidak. Di Afrika antilop, sapi, orang yang mengurus sapi kalau di Indonesia, kemudian orang yang mengurus orang sakit ini. Jadi itu kontaminasi dengan cairan tubuh, dengan darah, dengan keringat. Malah ada junior saya mendapat, dia rajin mencari itu, dia mengatakan bahwa juga diwanti-wanti bekas spray tempat tidur orang sakit itu pun bisa kontaminan. Nah, begitu sebenarnya. Jadi kembali itu jangan lupa, sederhana sebenarnya, seperti ingat dulu MERS ya Prof ya, itu jangan lupa cuci tangan. Kita suka mensepelekan cuci tangan. Iya betul. Jangan sabun. Nah, tadi kan beliau bilang pakailah masker, walaupun masker karena kontak itu walaupun nggak langsung dari droplet apa dari udara, tetapi itu salah satu. Mungkin yang paling lebih dari masker itu cuci tangan dengan sabun. Dengan sabun yang jelas. Lalu kita tahu kita mempreparasi misalnya saudara-saudara kita yang ini jelas kan. Di media juga disebutkan bahwa ini sumbernya, hostnya tempat virus itu adalah kelelawar pemakan buah. Nah, saya mohon maaf sebelumnya bahwa kalau ada saudara-saudara kita yang memang etnis tertentu gemar itu kelelawar itu, sekarang barangkali stop dulu itu. Mungkin ada himbauan dari Kementerian Kesehatan untuk jadi yang tentu ya tidak, kalau bisa tadi dihindari kontak ya dengan baik penderita atau yang merawat penderita ya, petugas kesehatan yang merawat memang kasus-kasus Ebola ya, atau pergi ke hutan tadi yang kontak dengan simpanse, gorila ya, atau kelelawar yang monyet ya. Jadi itu sekali lagi kalau tidak emergency tidak usah pergi ke Afrika Barat ya. Oke, ini saya ada pertanyaan sebelum kita break. Ini misalnya ada yang terjangkit memegang gelas ini, lalu saya memegang dan saya cuci tangan, apakah sudah serta-merta virusnya hilang atau saya terkena? Begitu. Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi.